Film dimulai dengan adegan seorang pria bernama San yang sedang diangkut oleh sebuah truk menuju penjara. Di dalam truk, San terlihat termenung, mengingat kembali peristiwa tragis yang menimpa asisten pribadinya. Sang asisten tewas terbunuh oleh seseorang yang tak dikenal, namun malangnya, San justru dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Meski San mengaku tidak bersalah, bukti-bukti memberatkannya, dan kini ia harus menjalani hukuman penjara. Truk tiba di penjara, dan San bersama tahanan lainnya diturunkan untuk menjalani proses penerimaan. Suasana penjara tampak suram dan tegang. Para tahanan yang sudah ada di dalam penjara tampak memperhatikan kedatangan mereka dengan pandangan sinis. San dan tahanan baru lainnya kemudian digiring untuk melapor kepada kepala penjara. Penyambutan mereka sangat buruk, penuh dengan intimidasi dari para penjaga dan kepala penjara, sesuatu yang membuat para tahanan baru ini terkejut dan merasa terancam. Setelah itu, San dan rekan-rekan barunya dibagi ke dalam beberapa sel yang sudah dihuni oleh para napi lain. San dimasukkan ke sel di mana napi lain, yang tampak keras dan kejam, menyambutnya dengan tatapan dingin. Di dalam sel tersebut, terdapat seorang bos napi yang berpengaruh bernama Seto. Seto mengendalikan seluruh napi di dalam sel, bahkan tampaknya menguasai sebagian besar penjara. Para penjaga pun tidak banyak mengganggu urusannya. San mencoba menyesuaikan diri di lingkungan baru yang keras dan berbahaya ini. Kepala penjaga kemudian datang ke sel San untuk menjelaskan aturan-aturan penjara kepada San. Setelah kepala penjaga pergi, para napi mulai menegakkan aturan mereka sendiri. San dipaksa untuk mengikuti perintah dan aturan dari para napi senior. Namun, di antara para napi tersebut, ada seorang napi yang lebih ramah bernama Vive. Vive bersedia berteman dengan San dan membantunya memahami kehidupan di dalam penjara serta cara bertahan di sana. Malam itu, saat San sedang tidur, dia dibangunkan oleh napi lain yang memaksanya pergi ke kamar mandi. Di sana, dia disiapkan untuk menjadi korban pelecehan oleh napi homoseksual. San berusaha melawan, namun kalah jumlah dan akhirnya dikeroyok oleh beberapa napi. Pada saat yang tepat, kepala penjaga datang dan menghentikan kekerasan tersebut. San selamat dari percobaan serangan itu, namun kejadian tersebut meninggalkan trauma mendalam baginya. Sebagai hukuman karena dianggap membuat keributan, San dimasukkan ke dalam sel isolasi spesial. Di dalam sel tersebut, San tak berdaya dan hanya bisa merenungi nasibnya. Kepala penjaga yang merasa kasihan padanya, datang diam-diam dan memberinya sedikit makanan agar San tidak jatuh sakit karena kurang makan. Keesokan paginya, San dibebaskan dari sel isolasi dan dibawa ke lapangan tempat para napi berkumpul. Di sana, San menyaksikan kegiatan sehari-hari para napi, mulai dari sarapan hingga pekerjaan rutin. San kembali bertemu dengan Vive, yang dengan ramah terus membimbingnya memahami kehidupan di penjara. Saat sedang asyik menikmati sarapan, San tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran napi homoseksual yang masih menargetkannya. Namun, lagi-lagi, kepala penjaga hadir tepat waktu dan menghalangi rencana napi tersebut. Shall we finish what we have? We finish what we haven't finished? Why are we staring? Di sisi lain, terlihat bos napi Seto bersama temannya Mediza yang sedang membicarakan rencana bisnis mereka di dalam penjara. Bisnis mereka melibatkan berbagai aktivitas ilegal yang mereka jalankan dari dalam jeruji besi, dengan jaringan yang mencakup para napi dan penjaga yang korup. Suatu hari, Vive mendapatkan kunjungan dari istrinya. Istrinya memberi kabar bahwa dia sedang mengandung anak Vive, yang membuat Vive sangat gembira. Vive berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk anak mereka meskipun dia masih harus menjalani hukuman. Di waktu yang sama, San juga menerima kunjungan dari istrinya. Namun, pertemuan ini diwarnai dengan ketegangan. Istri San memintanya untuk mengakui pembunuhan yang tidak dia lakukan agar dia bisa cepat dibebaskan. San menolak, karena ia lebih memilih menjalani hukuman daripada mengakui sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Istrinya sangat kecewa dengan keputusan San.
Malam harinya, San dan Vive berbincang di dalam sel mereka. Vive memberi semangat kepada San, mengatakan bahwa ia harus bertahan dan tidak menyerah. Keesokan harinya, San terlihat sedang bekerja di area kerja bakti bersama napi lainnya. Di sela-sela pekerjaannya, San mencatat pengalamannya di sebuah buku kecil yang ia bawa. Tanpa diduga, salah satu anak buah Seto melihat San sedang menulis dan melaporkannya kepada bos. Seto kemudian memanggil San untuk berbicara. Dalam pertemuan tersebut, Seto menawarkan San kesempatan untuk bergabung dengan kelompoknya dalam bisnis gelap penjara. Namun, San menolak tawaran tersebut dengan tegas. Seto merasa tersinggung dan menyimpan dendam terhadap San. Setelah dipaksa bekerja di proyek pembangunan saluran air dan pabrik, para napi di penjara, termasuk San, mendapat tugas baru, menggali dan memasang pipa pembuangan kotoran. Pekerjaan ini sangat menjijikan karena pipa tersebut mengalirkan limbah yang berbau busuk. Kondisi kerja yang tidak higienis membuat para napi kewalahan. Bau tak tertahankan membuat banyak dari mereka muntah di lokasi kerja, tetapi mereka tetap dipaksa untuk melanjutkan pekerjaan ini oleh penjaga penjara yang tidak peduli. Tidak lama setelah itu, kondisi semakin memburuk ketika para napi, termasuk Seto dan bahkan kepala penjara, mulai jatuh sakit. Karena kondisi kerja yang sangat kotor, banyak dari mereka terinfeksi kolera, penyakit mematikan yang menyebar dengan cepat di lingkungan yang jorok. Para napi tergeletak lemah dan situasi di penjara berubah menjadi krisis kesehatan. Kepala penjara, yang biasanya kejam dan otoriter, mulai merasa panik karena tidak ada yang tahu bagaimana menangani wabah ini. San, yang memiliki pengetahuan tentang obat-obatan tradisional, segera mengambil inisiatif. Ia mulai mengumpulkan bahan-bahan sederhana yang bisa ia temukan di dalam penjara dan meracik ramuan obat untuk menyembuhkan para napi yang terkena kolera. Meskipun penjaga dan kepala penjara awalnya meragukan kemampuannya, mereka tidak punya pilihan lain selain mempercayakan nasib mereka pada San. Setelah menggunakan ramuan tersebut, kondisi para napi mulai membaik, termasuk kepala penjara yang juga terinfeksi. Ramuan buatan San terbukti efektif dalam menyembuhkan para napi dari kolera. Sejak saat itu, kepala penjara mulai mempercayai San. Ia melihat San sebagai seseorang yang tidak hanya pintar tetapi juga berguna di penjara. Kepercayaan ini memberi San posisi lebih aman dan pengaruh lebih besar di dalam penjara, meskipun ancaman dari napi lain seperti Seto masih terus mengintainya. Peran San di penjara pun berubah, dari seorang tahanan biasa yang dipaksa bekerja di kondisi yang tidak manusiawi, menjadi seseorang yang dihormati oleh beberapa pihak karena kecerdasannya dan kepeduliannya terhadap sesama napi. Setelah kejadian wabah kolera yang berhasil diatasi oleh San, hubungan antara San dan kepala penjara berubah. Kepala penjara yang sebelumnya kejam kini melihat San sebagai sosok yang dapat diandalkan. Kepala penjara kemudian memiliki ide baru, mendirikan pabrik tekstil di dalam penjara sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari kerja para napi. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di penjara tanpa harus membayar mereka layaknya pekerja biasa. Kepala penjara mengetahui bahwa San memiliki latar belakang sebagai seorang insinyur, dan karena itu ia mengangkat San sebagai kepala proyek pembangunan dan pengoperasian pabrik tekstil tersebut. Meskipun San sebenarnya sangat keberatan dengan tugas ini, ia tidak memiliki pilihan. Jika ia menolak, konsekuensinya bisa sangat berat, baik bagi dirinya maupun para napi lainnya. Kepala penjara mengancam bahwa jika San tidak patuh, para napi akan menerima hukuman yang lebih berat dan hidup mereka di penjara akan semakin menderita. Dengan berat hati, San menerima tugas tersebut. Seto, bos napi yang berpengaruh, mulai merencanakan pelarian besar-besaran. Seto mengetahui bahwa San, yang kini menjadi kepala proyek pabrik tekstil di bawah perintah kepala penjara, memiliki pengetahuan yang luas tentang sistem pipa dan infrastruktur penjara. Melihat potensi San, Seto memutuskan untuk memanfaatkan kemampuan dan posisi San demi rencananya melarikan diri. Seto tahu bahwa San tidak ingin tinggal lebih lama di penjara, apalagi melihat ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala penjara. Dalam percakapan yang penuh ketegangan, Seto memaparkan rencananya kepada San. Rencana Seto adalah memotong salah satu pipa pembuangan yang terhubung dengan pabrik tekstil. Seto meyakini bahwa jika mereka bisa mengganggu aliran pembuangan, itu akan menyebabkan kebocoran limbah yang bisa memicu kebakaran di pabrik, mengingat kondisi kerja di pabrik yang sangat buruk dan banyaknya bahan yang mudah terbakar. Kehidupan di penjara terus berjalan dengan rutinitas yang ketat. Pabrik tekstil yang dijalankan di dalam penjara sibuk seperti biasa. San, meski berat hati, tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala proyek, memastikan para napi bekerja sesuai dengan perintah kepala penjara. Para napi dipaksa bekerja keras,
menjahit dan mengoperasikan mesin-mesin yang menghasilkan produk tekstil. Kepala penjara, yang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan dari pabrik tersebut, melakukan inspeksi langsung. Dia puas melihat produktivitas dan kerja para napi yang terus berjalan sesuai rencana. Namun, di luar pabrik, di tempat saluran pipa pembuangan, Seto dan kelompoknya tengah melancarkan rencana pelarian yang telah mereka susun dengan matang. Dipimpin oleh Seto, mereka mulai memotong pipa pembuangan limbah. Seto meyakini bahwa kerusakan pada pipa tersebut akan menyebabkan kegagalan sistem di pabrik, yang akan berujung pada kebakaran. Kebakaran itu diharapkan menciptakan kekacauan di penjara, memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri. Setelah beberapa waktu, efek dari kerusakan pipa mulai terasa. Mesin-mesin di pabrik mulai memanas karena sistem pembuangan yang terganggu. Suhu yang meningkat tajam di dalam pabrik memicu percikan api, dan akhirnya, kebakaran pun terjadi. Api dengan cepat menyebar di dalam pabrik yang penuh dengan bahan mudah terbakar. Kepanikan melanda seluruh penjara. Para napi dan pekerja di pabrik berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api, sementara penjaga penjara mulai berlarian mencoba mengendalikan situasi. Dalam kekacauan tersebut, Seto dan timnya langsung bergerak cepat. Mereka menggunakan momen kebakaran untuk menjalankan rencana pelarian mereka. Dengan langkah yang sudah dipersiapkan, mereka berusaha melarikan diri dari penjara melalui jalur yang telah mereka susun. Namun, usaha mereka tidak berlangsung mulus. Para penjaga, yang sudah waspada, segera menyadari upaya pelarian ini dan mulai melakukan pengejaran. Di tengah kekacauan, para penjaga berhasil menyusul dan menghentikan Seto dan kelompoknya. Seto dan sebagian besar timnya ditembak mati oleh para penjaga yang tidak memberikan ampun terhadap para napi yang mencoba kabur. Vive, yang merupakan salah satu anggota dari kelompok Seto, berbeda nasib. Di saat kritis, Vive memohon ampun kepada kepala penjara, meminta pengampunan atas tindakannya. Kepala penjara, yang melihat ketulusan dan ketakutan Vive, memutuskan untuk mengampuni nyawanya dan menghentikan penjaga untuk menembaknya. Para penjaga memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ke sel tempat San ditahan, mengantisipasi adanya pelarian atau tindak kecurangan lainnya. Namun, saat mereka membuka pintu sel, San tidak ada di dalamnya. Keterkejutan melanda penjaga, mereka tidak menyangka bahwa San, yang selama ini terlihat tenang dan patuh, sudah berhasil melarikan diri tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, para penjaga menyadari bahwa San sudah merencanakan pelariannya dengan sangat teliti. Ternyata, selama beberapa waktu, San telah menyiapkan berbagai perlengkapan di sel tersebut untuk melancarkan rencananya. Di sudut tersembunyi dalam sel, ditemukan kunci cadangan yang ia buat secara rahasia. San juga berhasil menjahit pakaian dan mempersiapkan alat penyamaran. Semua ini ia simpan dengan rapi di dalam sel untuk digunakan saat waktu pelarian tiba. Rencana San sangat cerdik. Ia tidak hanya melarikan diri secara fisik, tetapi juga secara identitas. San menyamar sebagai salah satu tamu yang pernah datang mengunjungi penjara, seorang pengacara yang sering bertemu dengan napi. Dengan pakaian yang ia buat dan alat penyamaran yang telah ia persiapkan, San berhasil menyelinap keluar dari penjara dengan berpura-pura menjadi tamu, tanpa dicurigai oleh para penjaga. Rencana ini memungkinkan San untuk berjalan keluar dari penjara dengan tenang, tanpa kejaran dan kecurigaan. Semua detail rencana tersebut telah dipersiapkan dengan matang selama San berada di sel khusus. Ia memanfaatkan waktu yang ada untuk memikirkan setiap langkah. Seto, bos napi yang tewas saat mencoba melarikan diri, sebelumnya telah memberitahu San tentang sebuah tempat penyimpanan rahasia yang berisi sejumlah besar uang. Uang tersebut adalah hasil dari aktivitas bisnis gelap Seto di luar penjara. Setelah menemukan uang itu, San tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri. Ia memberikan uang tersebut kepada istri Vive, yang akan segera melahirkan. Di luar itu, San juga berusaha memastikan bahwa keadilan ditegakkan di luar penjara. Vive memberi San informasi tentang rekan bisnis Seto yang curang dan terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal. Berkat informasi ini,
San berhasil memberikan bukti kepada pihak berwenang, yang akhirnya menangkap rekan bisnis Seto yang telah berkhianat. Setelah menunaikan tanggung jawabnya, San bertemu dengan mantan kepala penjaga, yang kini telah beralih profesi menjadi pengacara. San merasa bahwa ia masih memiliki tugas besar lainnya, yaitu menyingkap korupsi kepala penjara. Dalam pertemuan tersebut, San memberikan semua dokumen dan bukti terkait korupsi dan kejahatan yang dilakukan kepala penjara selama bertahun-tahun. Pengacara tersebut, yang dulunya adalah kepala penjaga yang memiliki simpati terhadap San, berjanji untuk membawa masalah ini ke pengadilan dan menuntut kepala penjara yang korup. Setelah menyelesaikan semua itu, San melakukan hal yang tidak terduga. Ia kembali menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Meskipun ia berhasil melarikan diri dan bisa saja hidup bebas, San merasa bahwa menebus kesalahannya adalah jalan yang harus ia tempuh. Ia sadar bahwa melarikan diri bukanlah jalan keluar dari semua masalahnya. Dengan tenang, San kembali ke penjara untuk menjalani sisa hukuman yang masih harus ia jalani.